Shalom, warga kerajaan, selamat pagi, puji Tuhan, kita ada di akhir pekan, senang sekali sepanjang minggu ini telah berlalu, kita bisa menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di minggu yang pertama di bulan Mei. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita tetap bersemangat, tetap bergairah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang kita pelajari sepanjang minggu ini tentang kedisiplinan yang bergantung kepada anugerah Allah. Saudara, ini adalah seri yang terakhir di Morning Devotion untuk judul ini, dan saya ingin menegaskan sekali lagi, saudara. Firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, dalam melaksanakan segala sesuatu, dalam mengerjakan segala sesuatu, baik itu berdoa, baik itu membaca firman, kalau saudara punya hati untuk mengasihi Tuhan, kalau saudara punya hati untuk mencari Tuhan, mari sadari saudara, bukan karena saudara, tapi karena Roh Kudus yang terlebih dahulu memberikan kerinduan dalam hati saudara untuk saudara bisa datang berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya belajar minggu ini, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, ubahkanlah hatiku ya Tuhan. Ubahkanlah hatiku ya Tuhan. Hatiku yang penuh dengan berhala. Hatiku yang penuh dengan kenyamanan dari dunia ini. Hatiku yang mencintai dunia ini. Biar hatiku berbalik kepada Allah secara total. Biar hatiku kembali kepada penciptanya secara total. Sehingga kita bisa terus dipulihkan dari hari ke hari. Ada banyak luka dalam hati kita, saudara. Ada banyak sekali trauma dalam hati kita. Mungkin trauma terhadap pengiringan kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berdoa dan kita tidak menerima sesuatu. Sehingga kita hari ini menjadi orang yang malas dan kita berkata, udahlah, percaya aja, nggak usah bikin apa-apa. Dan kita mulai, ya sudahlah, kalau Tuhan mau saya mengasihi, ya biar nanti Tuhan yang mengerjakan buat saya. Saudara, itu adalah pemikiran yang sangat keliru. Kita perlu untuk bertindak melakukan sesuatu. Andalkanlah Roh Kudus. Waktu kita melangkah melakukan itu dengan mengandalkan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, aku melakukan ini karena aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku mau mengerjakan ini karena aku mengasihi Engkau, mencintai Tuhan. Saudara akan melihat bahwa ada kuasa yang memampukan kita untuk kita mengerjakan itu semua. Yesus sendiri, saudara, kalau saudara baca dalam kitab Yohanes, di sana dituliskan bagaimana Yesus sangat bergantung kepada Bapa di sorga. Dia berkata, apa yang kukatakan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yesus sendiri yang adalah Allah itu sendiri sangat bergantung kepada Bapa di sorga. Dia tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Dia berkata, apa yang aku ajarkan kepadamu itu diberi datang dari Bapa, bukan dari dia sendiri. Dalam melaksanakan segala sesuatu, selama Yesus hidup di dunia, dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Sebagai Allah, dia bergantung kepada Bapa di sorga. Nah, hari ini kita juga adalah anak-anak Allah. Kita juga adalah anak-anak dari Raja di atas segala raja. Maka mari kita bergantung pada anugerah Allah. Dalam segala perkara, mari bergantung pada anugerah Allah. Ilustrasi yang sangat baik, saudara. Mungkin saudara perlu mengingat ini ketika saudara lemah. Seperti seorang petani, kita punya kewajiban untuk membajak tanah, untuk menabur benih, untuk menyirami setiap tanaman yang telah kita tanam itu. Kita tabur benih yang kita tabur itu. Tapi kuasa untuk menumbuhkan itu bukan datang dari kita. Kuasa untuk mengatur cuaca, kapan itu akan baik, kapan itu akan hujan, kapan itu akan panas, bukan ada pada kita. Semua ada pada Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah, memuji menyembah Tuhan. Itu tugas kita, saudara. Itu bagian kita. Tapi dalam melakukan itu semua, andalkanlah Tuhan. Dialah yang memberikan pertumbuhan bagi kita. Dialah yang memberikan hikmat bagi kita. Dia yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa memahami rencananya yang besar dalam kehidupan kita. Karena otak kita yang sangat kecil segede bapau, saudara, kita nggak bisa mengerti rencana Allah yang luar biasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta dan segala yang ada di alam semesta, di jagat raya. Itu diatur oleh Tuhan Sang Pencipta. Beberapa minggu yang lalu, dalam ibadah penghiburan salah seorang pendeta di kota Batam, ada seorang bapak yang adalah ketua dari salah satu organisasi sosial Kristiani yang ada di kota Batam, saudara, memberikan satu kesaksian bagaimana ketika dia terkena COVID-19, ya, cukup parah keadaannya pada saat itu, dan ketika dia ada dalam masa-masa kritisnya,
Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen banget ketemu Engkau. Aku mau banget berjumpa dengan Engkau. Dia bersaksi, dia bilang, wah saya pengen ketemu Rasul Paulus, saya pengen ketemu Yosua, pengen ketemu Musa, pengen ketemu orang-orang hebat yang ada di dalam Alkitab. Dia ingin sekali berjumpa dengan mereka, terutama dia ingin berjumpa dengan Tuhan dan ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya Tuhan bisa mengatur galaksi demi galaksi? Bagaimana Tuhan bisa mengatur gugusan-gugusan bintang? Bagaimana Tuhan bisa mengatur alam semesta yang begitu luas dan besar ini? Saudara, kesaksian itu memberikan gambaran kepada saya bahwa ketika kita memahami betapa besarnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, saudara, kita akan mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang di luar dari kuasa Tuhan. Semua ada dalam rencananya. Semua ada dalam kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari lakukan bagian kita. Mari kerjakan kedisiplinan kita dengan bergantung kepada anugerah Allah, bergantung pada rencana Allah yang sempurna. Saya berdoa supaya sepanjang minggu ini kita belajar banyak hal. Sepanjang minggu ini kita merenungkan banyak hal dalam kehidupan kerohanian kita secara khusus. Dan lewat perenungan ini, saudara, kita menjadi semakin bergairah dengan Tuhan. Kita semakin punya kerinduan untuk datang di hadapan Tuhan, karena kita tahu itu adalah bagian kita, itu adalah tugas kita, itu adalah panggilan kita untuk kita melakukan semuanya. Dan dalam melakukan semuanya itu, kita bergantung kepada anugerahnya yang sempurna, yang memampukan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini, pagi hari ini, kami datang bersyukur untuk sepanjang minggu yang luar biasa. Berkati setiap firman yang disampaikan setiap hari. Biar setiap kami makan setiap hari, Tuhan, dari firman-Mu ini. Dan Engkau yang memberikan pertumbuhan bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Kami tahu ada masa-masa di mana hujan terjadi dalam kehidupan kami. Panas terik terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau berkuasa dalam segala keadaan. Engkau berkuasa dalam segala musim kehidupan kami. Berkati umat-Mu, Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada hari ini. Mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Ada yang sedang di rumah, di kantor, dimanapun berada. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan Yesus, Engkau ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online besok, melalui Zoom dan juga melalui YouTube channel gereja kita. Mari saudara, ajak rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online, terutama melalui Zoom, saudara, supaya kita bisa saling berfellowship satu dengan yang lainnya setelah ibadah. Saudara bisa membantu untuk mempublikasikan, untuk menyebarkan flyer dari ibadah raya melalui WhatsApp saudara, melalui sosial media saudara. Mari kita aktif untuk menginjil, mengajak orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah salah satu bagian kita mengabarkan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Sampai jumpa di ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati.